Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusef di channel gua. Hari ini Yusuf Arifin Yusef Bisnis berbicara tentang bisnis dan juga uang. Hari ini kita masih berbahas tentang saham. Dan saham yang hari ini kita bahas adalah PTRO, PT Petrosi Tbk. Lebih saja sendiri, satu-satunya perusahaan nasional yang menyediakan jasa pertambangan lengkap di sektor industri batubara, minyak dan gas bumi di Indonesia. Ya, ini adalah anak perusahaan dari INDY. Dan INDY punya satu anak perusahaan juga, MBSS, yang dibeli oleh Pak Lo Keng Hong. Ya, jadi Petro ini, PTRO juga dibeli oleh Pak Lo Keng Hong. Kenapa dibeli? Punya alasan yang kuat. Nah, kita mau bahas sedikit dari laporan keuangannya. Kuartal pertama tahun 2020 sudah keluar ya. Revenue-nya itu naik ya, 3 tahun berturut-turut itu naik ya. Kalian bisa lihat di sini. Naik, kuartal pertama juga naik. Dan sekarang kita pengen lihat net income-nya ya. Nah, kalian juga bisa lihat net income dia juga naik untuk 3 tahun berturut-turut ini ya guys. Nah, itu menurut gue masih oke lah ya. Nah, yang hebatnya ini kita pengen lihat satu data yang kenapa mungkin menurut Pak Lo Keng Hong ini adalah saham yang salah harga. Ya, kalian lihat di sini. Dia punya market cap itu 1,3 triliun ya. Nah, dan dia sekarang itu punya cash. Ya, ini laporan keuangan kuartal 1 2020. Dia punya cash 1,5 triliun. Artinya kalau kalian beli perusahaan ini cash keras ya, dengan 1,3 triliun kalian itu udah bisa mendapatkan cash lebih daripada market capnya, yaitu 1, berapa tadi? 1,5 triliun guys. Itu yang pertama. Oke. Tadi net income naik, revenue naik. Berikutnya hutang dia juga nggak terlalu banyak ya. Nah, bisa lihat di sini utang jangka pendek cuma 200 miliar, utang jangka panjang 2,5 triliun. Oke. Kita mau lihat lagi di atas. Di sini untuk ROA-nya memang agak sedikit lebih kecil ya. Untuk ROE cukup bagus di atas rata-rata. Nah, cuman yang memang gue kurang suka dari saham PTRO ini adalah net profit marginnya yang sangat-sangat tipis, cuma 4,1% ya. Tapi yang lainnya cukup perlu diakuin ya di sini ya. Untuk debt to equity ratio-nya juga sangat-sangat rendah, 0,8, masih dalam batas yang dimaklumi. Oke, jadi tadi gua ngeliat pas market cap dengan case-nya itu sangat-sangat tidak seimbang. Dan gue pengen nunjukin lagi PBV-nya ya kan. PBV kita harus lihat. Sekarang cuma 0,4 doang. Jadi saham yang masih murah. Oke. Nah, dan kita pengen lihat sahamnya dulu ya. Sahamnya ini dulu sebelum pas lagi Januari ini ya di 1500-an, sempat 1600-an, kemarin corona di 905, dan sekarang naik lagi di 1370. Memang gue belum sempat beli saham ini karena gue sendiri itu untuk alertnya itu ya, kalau misalnya lihat di sini alertnya itu gue di 1250, tapi masalahnya sekarang PTRO naik terus, jadi gue nggak sempat beli PTRO ini ya. Mudah-mudahan nanti turun kalau ada gelombang kedua corona, harga saham turun, gue bakal beli PTRO mudah-mudahan. Dan selain itu, yang di PTRO kita bisa lihat, kita tahu Pak Lo Keng Hong itu beli saham lagi pas lagi turun-turunnya guys. Jadi pas lagi 24 Maret nih, ini mungkin di sekitar angka 900-an tadi kalau nggak salah, 24 Maret ya. Ya, 900-an. Bayangin aja dia beli di 945, sekarang 1370. Hitung sendiri berapa persen. Ini pas gara-gara corona dia tahu timing yang tepat banget buat beli saham. Mungkin banyak orang yang udah jual karena ketakutan, tapi dia justru masih beli karena dia tahu ini saham yang bagus. Dan apakah masih layak dibeli? Gue mau nunjukin satu website ya, ini dari Stockbit. Kalau kalian bisa lihat ya, ini dia punya hitungan sendiri untuk valuasinya ya. Oke.
Nah, kita ambil contoh aja nih BJTM. Harga sekarang itu 505, target price-nya itu di 749. Margin of safety-nya itu 48%. Nah, kita mau lihat saham beberapa lagi. Misalkan contoh BBCA ada yang valuasi juga cukup tinggi ya. Kita mau lihat ya. Nah, itu margin of safety cuma 6% karena harganya sekarang udah cukup tinggi sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian mau beli saham perbankan sebenarnya ya di luar dari topik kita mungkin boleh beli BBNI. Kenapa? BBNI dia punya target price masih cukup tinggi ya. Margin of safety-nya sangat-sangat tinggi nih, 85%. Tapi kalau kalian lihat PTRO itu gila banget. Kenapa? Gua nggak pernah nemu nih guys ya. Nggak pernah nemu. Margin of safety 719%. Target price-nya 11.224. Permasalahannya adalah kita bisa seberapa sabar untuk menunggu saham ini ya. Karena kenapa? Ada satu quote yang sangat-sangat luar biasa dan yaitu ya tidak hanya sekedar teori, cuman kita harus jalankan ya. Ini yang gue catat dari kata-kata Pak Lokong di beberapa videonya dia ya. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan. Terus kita nggak usah beli saham dong, bukan. Harus ada part keduanya. Investor yang bijak adalah dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah cara jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Jadi kalau lihat ini kita dengar kata-kata Pak Lo Keng Hong itu bukan sekedar teori gitu, karena ya kita tahu lah dia punya saham udah triliunan ya, minimal 2 triliun gitu loh. Dan kita bisa lihat sendiri dia beli berapa banyak di PTRO gitu. Nah, permasalahannya sekarang di 1.300 menuju gua nggak tahu berapa ya. Mungkin menuju tadi 11.000. Anggap nggak usah 11.000 deh, kita menuju misalkan 5.000. Itu kita bisa sabar nggak nunggunya? Kita nggak tahu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 6 tahun, kita nggak ada yang tahu waktunya. Jadi ya permasalahannya adalah kesabaran itu kita bisa ditunggu nggak ya. Kita paling gampang aja nih ya, current book value-nya 3.400. Dari 1.300 kalian bisa sabar nggak nunggu ke 3.400? Nggak usah nunggu ke 11.000 deh. Sabar nggak? So itulah review analisa saham gua dari PTRO, dan mudah-mudahan PTRO bisa turun dulu ya. Gue beli dulu baru nanti bangkit ke 3.000 atau 11.000. Salam cuan, mudah-mudahan kalian sama-sama cuan seperti gua. Dan jangan lupa subscribe channel ini apabila video ini bermanfaat, dan apabila kalian ingin tanya-tanya silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.